Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, Salam kebajikan. Tari Pun. Kami dari kelompok 4 TPB 19 Ingin mempertunjukkan kepada kalian semua mengenai research based learning kami yang berjudul Pengaruh jumlah magnet terhadap tegangan yang dihasilkan prototipe generator magnet sederhana. Pengaruh jumlah magnet terhadap tegangan yang dihasilkan prototipe generator magnet sederhana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang alat yang kita buat, lebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu RBL. Pembelajaran berbasis riset atau Research Based Learning atau RBL merupakan model atau sistem pembelajaran yang bersifat faktual dalam upaya pemecahan masalah. Dengan cara pandang yang mengedepankan rumusan permasalahan, penyelesaian masalah, dan pengomunikasian hasil penyelidikan atau riset. Tujuan dari RBL itu sendiri yaitu untuk membiasakan mahasiswa dalam berpikir ilmiah dan kritis, meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang pertama, hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetik yang membantu kita memprediksi bagaimana medan magnet akan berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Hukum Faraday dikemukakan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum Faraday mengatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besaran GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Adapun rumus dari hukum Faraday sendiri, yang pertama, epsilon sama dengan negatif N dikali delta psi per delta T. Atau, jika perubahan flux terhadap waktu terjadi secara singkat, dapat dituliskan epsilon sama dengan negatif N dikali d psi per dt, di mana d psi per dt merupakan turunan flux terhadap waktu, dan epsilon merupakan GGL induksi dalam satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, delta psi merupakan perubahan flux magnet dalam satuan Weber, dan delta T merupakan selang waktu dalam satuan sekon. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik atau GGL induksi. Hukum Lenz memberikan penjelasan mengenai bagaimana arah arus induksi yang terjadi akibat gaya gerak listrik GGL induksi tersebut. Hukum Lenz sendiri dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834 yang menyatakan bahwa jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan. Pada percobaan kali ini, kami melakukan pengujian terhadap tegangan yang dihasilkan oleh prototipe generator magnet sederhana. Generator itu sendiri merupakan alat yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hukum Faraday, medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembuatan generator magnet untuk menghidupkan atau menyalakan lampu. Gabungan antara lilitan kawat atau kumparan dengan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Prinsip kerja dari generator magnet itu sendiri cukup sederhana, yaitu memanfaatkan gaya dari arah flux magnetik yang berlawanan sebagai sumber energi yang dapat membuat magnet lainnya bergerak. Dengan memasukkan magnet ke dalam kumparan, kita akan melihat arus listrik yang dihasilkan dengan menggerakkan kumparan tersebut sehingga menyebabkan lampu dapat menyala. Setelah melakukan percobaan, dapat dilihat bahwa jumlah magnet dapat mempengaruhi tegangan listrik terutama dalam generator listrik. Pada dasarnya,
Semakin banyak magnet yang digunakan dalam generator, semakin besar potensi untuk menghasilkan tegangan listrik yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah magnet dapat mempengaruhi kekuatan medan magnetik yang dihasilkan, yang kemudian akan mempengaruhi jumlah arus listrik yang dihasilkan saat kumparan berputar di dalam medan magnetik tersebut. Namun, perlu diingat bahwa ada faktor lain yang juga mempengaruhi tegangan listrik yang dihasilkan, seperti kecepatan putaran kumparan dan desain generator itu sendiri. Adapun keunikan atau kelebihan dari alat yang kami buat. Yang pertama, ekonomis. Dikatakan ekonomis karena dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Kedua, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Cara kerja dari generator magnet yang cenderung mudah dimengerti. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Namun terdapat juga beberapa kelemahan dari alat yang kami buat, antara lain 1. Pada proses pembuatannya diperlukan ketelitian yang tinggi. Kedua, pembuatan generator sendiri cenderung mudah gagal dan memakan waktu yang lama. Ketiga, apabila tidak dirancang atau dipasang dengan benar, generator yang dibuat sendiri dapat menyebabkan resiko kebakaran. Yang terakhir, tegangan yang dihasilkan relatif rendah, sehingga cahaya yang dikeluarkan oleh lampu cenderung rendah atau redup. Adapun solusi dari kelemahan alat yang kami buat, misalnya dengan 1. Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan kegagalan dengan membaca dan memahami lebih dalam tentang teknisi pembuatan alat serta struktur alat. 2. Menggunakan alat yang lebih canggih dalam pembuatan generator agar mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Memperbanyak jumlah magnet serta kumparan agar cahaya yang dihasilkan oleh lampu lebih terang.